Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mansur. Di sini saya akan mencoba melanjutkan menjelaskan mengenai tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang diklosia. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang latar belakang terjadinya sebuah diklosia dalam sebuah bahasa. Nah, sebagaimana telah kawan-kawan ketahui bahwasanya diklosia itu adalah suatu situasi bahasa di mana terdapat pembagian fungsional atau variasi-variasi bahasa atau bahasa-bahasa yang ada di masyarakat. Maksudnya apa? Jadi maksud di sini ialah bahwa terdapat perbedaan antara ragam formal atau resmi dan tidak resmi atau non formal. Nah, jadi dalam sebuah bahasa itu ada yang namanya bahasa formal dan juga non formal. Itulah penyebab terjadinya sebuah diklosia. Nah, contohnya misalnya di sini, yaitu di Indonesia, itu terdapat yang namanya perbedaan antara bahasa tulis dan juga bahasa lisan. Maksudnya itu ada terkadang seseorang itu mengucapkan antara ucapan dan juga tulisan itu berbeda, tidak sesuai. Misalnya di Kalimantan Selatan ini, kayak misalnya mengucapkan kayak Kristen, misalnya kan Kristen, tetapi ketika tulisannya itu kan Kristen, Kristen, Kristen dibacakan, tapi ketika orang Banjar atau orang Sungai itu mengucapkan itu Karistin, kayak berbeda itu nah. Misalnya kayak masjid, tapi biasanya terkadang kita tuh mengucapkan masjid. Nah, itu tuh antara tulisan dan juga ucapan itu berbeda. Jadi penyebabnya itu karena perbedaan budaya atau tradisi yang ada di daerah masing-masing. Nah, seperti itu. Kemudian itu kalau di Indonesia. Kemudian ini misalnya di Arab Saudi. Nah, kalau di Arab Saudi itu ada yang namanya perbedaan bahasa Arab Fusha dan juga Amiyah. Yang mana di sini itu terdapat pada kaidah-kaidah nahwu dan sharafnya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya bahasa Arab Fusha itu sangat memperhatikan pada kaidah-kaidah nahwu dan sharafnya. Sedangkan bahasa Arab Amiyah itu tidak memperhatikan pada hal tersebut. Nah, maka dari itu pengguna bahasa Arab Fusha dan Amiyah itu digunakan pada forum yang juga berbeda. Bahasa Arab Fusha digunakan pada forum-forum dan media-media yang bersifat formal. Sebaliknya, bahasa Arab Amiyah sering digunakan dalam aktivitas dan komunikasi sehari-hari yang bersifat non formal. Nah, itulah perbedaan dan juga persamaan antara diklosia bahasa yang ada di Indonesia maupun yang ada di Arab Saudi. Kalau yang di Indonesia itu antara ucapan dan juga tulisan itu berbeda, dan juga biasanya bahasa Indonesia yang memang sesuai dengan ucapan dan juga tulisan itu ketika kita gunakan formal seperti rapat dan dalam surat seperti itu. Sama halnya dengan yang ada di Arab Saudi ini. Kalau hanya sekedar beraktivitas biasa-biasa saja, maka menggunakan bahasa Arab Amiyah yang tanpa memperhatikan nahwu dan sharafnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya pada hari ini. Selanjutnya akan dijelaskan atau disambung oleh rekan kami. Syukron.